Saya tuh banyak ditanya terkait bidang keilmuan saya komunikasi politik, khususnya soal kejahatan yang dibilang mustahil, tapi kok nyata terjadi ya. Pertama, laut dipagar gitu ya. Ini mustahil karena bagi rakyat, kalau laut sudah dipagar, jangan-jangan nanti sungai dikapling. Kemudian gunung dipagar, ditembok, diklaim sendiri. Terus yang mustahil yang kedua itu, Pertamax dioplos oleh orang-orang yang digaji negara dan punya kekuasaan untuk mengatur itu gitu. Kalau selama ini ada ya dua tak, itu kan tidak aneh. Jadi saya ditanya, Pak Karim, apa demokrasi masih bisa dipertahankan dalam situasi seperti ini? Dan apa yang bisa saya lakukan sebagai rakyat biasa? Ini pertanyaan penting dan bagus. Karena rakyat kan berpartisipasi dalam politik macam-macam. Bisa nyolok, bisa milih, bisa jadi simpatisan, atau bisa apapun. Tapi yang paling tinggi adalah merasa tanggung jawab untuk memperbaiki demokrasi. Dan yang paling penting dari itu adalah ancaman kita kan sebenarnya seperti burung. Seperti halnya burung yang suka berkumpul dengan mereka yang bulunya sama, kita juga senang berkelompok, bekerja sama, berpartai, bernegosiasi, berkolaborasi dengan orang-orang yang punya kepentingan dan ciri-ciri yang sama. Jadi inilah ciri kesukuan inilah, tribalism ini yang menjadi ancaman laten sekaligus ancaman abadi, termasuk dalam demokrasi kita hari ini. Baik demokrasi dalam pilpres, dalam pemilihan apapun, kita cenderung berkelompok dengan orang yang sama, itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kita sudah berkelompok dengan orang yang sama dan merendahkan kelompok yang lain. Ini bedanya dengan burung. Kalau burung masih akur. Cangkurileng berkumpul dengan cangkurileng. Ketika ketemu piit masih disapa. Kita mah kalau sudah berkumpul dengan partai cangkurileng, nah melihat si Andre partai piit dianggap musuh. Jadi orang lain yang berbeda bukan hanya dianggap sebagai lawan, sayangnya sudah dianggap sebagai ancaman eksistensial. Dalam konteks seperti ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat biasa? Di tengah makin gencarnya retorika tentang rakyat dan demi rakyat. Rakyat sendiri mikir apa yang bisa dilakukan Bapak? Nah, dikaji dari demokrasi, kita yakin, saya ingin mengajak Ibu Bapak yakin, bahwa demokrasi itu soal keyakinan dan praktik. Soal keyakinan dan praktik. Bukan hanya keyakinan, musyawarah, mufakat, adil, makmur, kita percaya. Persoalannya adalah, maukah kita mempraktikkan itu semua? Ketika kita punya perbedaan pendapat, maukah kita bermusyawarah atau tidak? Mana yang kita pilih, musyawarah atau voting? Itu soal praktik. Keyakinannya musyawarah, praktiknya ingin voting kan? Nah, oleh karena itu maka kita bagi kebajikan demokratis itu menjadi 3. Ini BIM yang melakukan, Christopher Bin. Yang pertama itu pikiran demokratis, tindakan demokratis, dan keyakinan demokratis. Pikiran demokratis yang pertama itu adalah kerendah hatian. Bahwa setiap orang harus secara rendah hati mengakui bahwa kita ini punya bias, punya pandangan yang potensial salah, yang sulit kita atasi. Ini harus kita sadari, sehingga kita tidak mudah menyalahkan orang lain dan menganggap pandangan mereka bias, sedangkan pandangan kita benar. Yang kedua, setelah kerendahan hatian apa? Pandangan kedua adalah kejujuran. Kita harus secara jujur mengakui bahwa pandangan bias kita tentang sesuatu, tentang seseorang, tentang kelompok orang, itu memungkinkan kita percaya pada kepalsuan. Karena kita curiga pada mereka, pandangan kita tidak benar, sehingga kecurigaan kita, pandangan yang penuh kecurigaan kita itu, kita anggap sebagai sebuah kebenaran, padahal itu kepalsuan. Karena bias kita membuat kayu yang lurus menjadi bengkok. Jadi kehati-hatian, ya, kejujuran, dan yang ketiga konsistensi. Apa artinya konsistensi? Cara yang kita gunakan untuk menangani bias sama baik untuk kelompok kita maupun untuk kelompok orang lain. Jangan menggunakan dalih untuk kelompok kita
dan dalil untuk menghakimi bias orang lain. Sekarang yang kedua, kelompok tindakan demokratis. Karena pikiran demokratis saja belum selesai. Tindakan demokratis ada dua. Pertama, keberanian. Apa maksudnya? Bukan berteriak, bukan berorganisasi, berapi-api, bukan. Keberanian adalah kemauan untuk menantang anggapan dan keyakinan kelompok sendiri. Sehingga yang diuji itu, apakah kita dan kelompok kita sudah punya pandangan yang benar tentang sebuah keyakinan, tentang sebuah pilihan. Karena seringkali kita selalu gampang membenarkan pandangan kelompok sendiri dan dengan mudah menyatakan pandangan kelompok orang lain sebagai salah tanpa menguji terlebih dahulu. Jadi keberanian adalah keberanian menguji pandangan kelompok kita dan mengoreksi jika salah. Yang kelima apa kebajikan demokratis itu? Yang kelima itu adalah pengendalian diri. Artinya mencegah agar perbedaan pendapat, agar kemarahan, agar kekesalan, agar kekecewaan, agar keresahan itu tidak menjadi kebencian. Jadi kalau kita sekedar meresahkan pandangan kelompok kita yang berbeda, kalau kita sekedar misalnya tidak puas atas pilihan yang berbeda, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau sekali keresahan, ketidakpuasan menjadi kebencian, maka apapun yang kita lihat dari mereka akan nampak salah. Kita percaya hanya mata yang penuh kasih yang akan menemukan kebenaran dan keindahan. Sebaliknya ketika mata seseorang dilanda kebencian, apapun yang dia lihat akan tampak memalukan, bikin marah, bikin kesal, dan buruk selamanya. Lalu, keyakinan demokratis apa? Keyakinan demokratis itu ada dua. Pertama iman, kedua amal. Iman itu artinya kita sama percayanya dengan orang lain. Bahwa orang-orang yang diam sekalipun, yang tidak berbicara sekalipun, yang papa sekalipun punya harapan yang sama dengan kita, sehingga kita meskipun kita sendirian berjuang, tapi sesungguhnya karena kita yakin yang papa yang tidak punya apa-apa punya pandangan yang sama. Ketika kita berjuang, kita tidak pernah berjuang sendirian untuk demokrasi, untuk kepentingan bangsa ini. Lalu Anda bilang, loh, tapi kan ada yang dengan sengaja mengambil keuntungan dengan cara yang tidak wajar. Magar laut, ngoplos pertama, benar. Tapi percayalah saudaraku, kebenaran itu satu, jangan kita ragukan datangnya dari Allah. Tapi dengan wajah yang berbeda-beda. Jadi, bisa jadi, kenapa kebenaran tampak berbeda? Karena ia mengambil bentuk yang berlainan, substansinya satu. Itu keyakinan. Dan yang kedua, amal. Artinya, kita hidupkan demokrasi, kita pelihara napas bangsa ini dengan tindakan nyata kita untuk mengatasi persoalan meskipun itu kecil. Sekali lagi, antara keyakinan dan amal harus padu. Sebab demokrasi tidak akan pernah berjalan kalau hanya mengutamakan prinsip tapi meninggalkan praktik. Jadi jangan seperti orang yang Islam KTP, puasanya tidak, tarawihnya tidak, tapi mudik dan belanja lebih dulu. Tidak seperti solehnya Andri gitu ya. Ya puasa, ya mudik, ya belanja. Itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Karena itu marilah kita dengan rendah hati memohon kepada Tuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita. Dan jika Tuhan sedang menguji kita dengan kesedihan, dengan keresahan, dengan kegalauan, dengan kemaskulan, mudah-mudahan kesemua itu diubah menjadi kemudahan. Inilah jalan kemuliaan bagi kita semua.